Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chris Peter Owen Malu, NIM 192100003, dan saya adalah mahasiswa program studi teknik informatika di Universitas Negeri Manado. Dan ini adalah tugas kompetisi numerik yang membahas tentang 4 bahasa pemrograman, yaitu Fortran, C, Basic, dan Pascal. Dan sebelumnya saya meminta maaf kalau materi saya masih belum lengkap dan sebagainya. Untuk itu terlebih dahulu saya meminta maaf. Oke, saya akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu bahasa pemrograman Fortran. Fortran. Kita masuk yang pertama adalah sejarah Fortran. Pada tahun 1950, seorang ahli dari pabrik komputer IBM atau International Business Machine bernama John Backus berhasil mengembangkan suatu bahasa komputer yang mudah dipakai, bahkan oleh orang yang awam komputer sekalipun. Bahasa itu disebut Fortran atau Formula Translation. Bahasa ini cukup mudah dipahami dan efektif untuk digunakan. Dan Fortran untuk pertama kalinya digunakan pada tahun 1954 oleh Programmer Research Group IBM pada komputer IBM 704. Dan apa sih itu Fortran? Fortran merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang berorientasi kepada suatu masalah tertentu, khususnya masalah yang berkaitan di bidang matematika dan teknik. Fortran juga merupakan bahasa tingkat tinggi tertua dan yang pertama. Sebelum hadir Fortran, bila seseorang akan memprogram suatu komputer, maka ia harus menggunakan bahasa mesin yang cukup rumit. Menggunakan bahasa Fortran itu tidak terlalu sulit, karena para ahli telah menyusun kamus dalam Fortran untuk menerjemahkan bahasa Fortran ke dalam bahasa mesin. Nama lain kamus ini adalah compiler. Dan ini adalah beberapa versi Fortran yang berkembang hingga saat ini. Yang pertama adalah Fortran pertama, Fortran kedua, Fortran ketiga, Fortran keempat, Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, dan Fortran 95. Dasar pemrograman Fortran. Yang pertama adalah struktur bahasa program. Struktur bahasa Fortran dibagi menjadi 4 bagian kolom dan tiap-tiap baris di dalamnya memiliki program yang berisi. Yang pertama adalah metacommand yang merupakan compiler direktif. Yang kedua adalah komentar. Ini dapat berupa tulisan bebas, apapun yang berguna untuk memberi keterangan tentang program tersebut, sehingga menggunakan dalam membaca program tersebut. Ini juga berguna bila ingin memodifikasi suatu program bila terjadi kesalahan dalam pengkodingan. Yang ketiga adalah statement. Statement ini merupakan inti dari suatu program, berisi tentang instruksi-instruksi kepada suatu komputer. Yang keempat adalah sambungan dari statement baris sebelumnya, dan ini yang bersifat opsional. Lanjut, kita akan masuk dalam gambar struktur program Fortran. Mohon maaf jika gambarnya masih buram atau tidak terlalu jelas. Seperti ini adalah gambar struktur program Fortran. Lanjut. Yang kedua adalah deklarasi variabel dan konstanta. Apa sih itu variabel? Variabel adalah objek data yang nilainya dapat berubah selama program itu berjalan. Dan syarat-syarat penamaan dalam suatu variabel itu yaitu yang pertama, panjang maksimum 1320 karakter. Yang kedua, karakter awal harus berupa huruf. Yang ketiga, tidak boleh ada spasi atau blank. Dan keempat, tidak boleh mengandung karakter khusus. Dan kita masuk dalam konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah nilai yang sudah pasti besarnya dan tidak akan pernah berubah dalam suatu program. Dan konstanta itu terbagi menjadi 4 di sini. Yang pertama adalah konstanta integer, yaitu semua bilangan bulat, positif, dan negatif. Dan yang kedua adalah konstanta real, yaitu semua bilangan bulat dan pecahan yang berada dalam jangkauan. Dan yang ketiga adalah konstanta karakter, yang disebut juga dengan konstanta non-numerik atau konstanta string, yang berupa sekumpulan tanda ASCII yang ditulis dalam tanda petik.
Dan yang keempat adalah konstanta logika yang digunakan untuk memberi suatu nilai logika, yaitu true untuk yang bernilai logika benar dan false untuk logika yang bernilai salah. Dan yang ketiga adalah tipe data. Tipe data yang terdapat dalam Fortran antara lain yaitu pertama, integer. Integer adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai numerik bulat. Bila tidak didefinisikan, maka variabel integer harus ditunjukkan oleh nama variabelnya yang diawali dengan huruf I, C, K, L, M, atau N. Dan yang kedua adalah real preposisi ganda, adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai numerik pecahan sebesar 8 byte. Nama variabel harus diawali dengan huruf selain I, J, K, L, M, N. Yang ketiga adalah real preposisi tunggal, adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai numerik pecahan sebesar 4 byte. Bila tidak didefinisikan, maka variabel integer harus ditunjukkan oleh nama variabelnya yang diawali dengan huruf I, J, K, L, atau N. Dan yang keempat adalah karakter. Karakter adalah suatu variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai karakter. Default dari variabel ini adalah 4 byte dan dapat didefinisikan menjadi 1 byte atau n byte. N maksimumnya 127 byte. Nama dari variabel karakter ini bebas diawali dengan huruf apapun. Dan yang kelima adalah logika, adalah suatu variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai logika. Default dari variabel ini adalah 4 byte dan dapat didefinisikan menjadi 2 byte. Lanjut, ini adalah operator dan ungkapan. Apa itu operator? Operator merupakan suatu operasi yang dikenakan terhadap dua variabel, konstanta atau lebih, yang kemudian rangkaian operasi ini disebut dengan ungkapan. Ini adalah beberapa contoh operator, mungkin tidak terlalu jelas atau tidak terlalu jelas gambarnya, saya mohon maaf. Yang pertama adalah operator aritmatika. Dan yang kedua adalah operator relation. Dan yang ketiga adalah operator logika. Lanjut, kita akan masuk ke IO atau input atau output. Yang pertama adalah masukan atau input, read statement. Deklarasi read, nomor baris, nomor kolom, baris statement. Contoh read 5 dan 100. Dan yang ke output atau keluaran, write statement itu deklarasi write, nomor baris, nomor kolom, baris statement. Contoh write, masukkan nilai alas, apapun nilai alas. Mungkin sampai di sini untuk pembahasan tentang Fortran. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dan kita akan masuk dalam materi selanjutnya, bahasa pemrograman yang lainnya yaitu bahasa pemrograman basic. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan tentang pemrograman basic. Pengertian bahasa basic. Menurut Jogianto pada tahun 1999, BASIC itu merupakan bahasa tingkat tinggi atau high level language yang bersifat interpreter. BASIC singkatan dari Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code yang diciptakan oleh John G. Kemenyi dan Thomas E. Kurtz dari Dartmouth College, USA. Dan ini adalah beberapa versi dari bahasa BASIC, yaitu MBasic, SBasic, CBasic, AppleSoft Basic, Gawe Basic, Basica, dan Quick Basic. Struktur Gawe Basic adalah sebagai berikut. Struktur pemrograman pada Gawe Basic adalah nomor urut sintaks. Contohnya 10 KLS, 20 itu print hello world, 30 N. Kemudian tekan F2 untuk melihat hasilnya. Struktur pemrograman pada Quick Basic. Struktur pemrograman basic di Quick Basic adalah sebagai berikut. CLS print hello world N. Kemudian tekan F5 untuk menjalankannya.
Fungsi-fungsi sintak pada bahasa basic. Yang pertama adalah CLS atau Clear Screen yang berguna untuk membersihkan layar ketika program dieksekusi. Yang kedua adalah print, tandanya seperti itu untuk menampilkan apa yang akan dituliskan. Yang ketiga adalah input A untuk memasukkan nilai, angka atau numerik pada variabel A. Input A S untuk memasukkan huruf ke dalam A, fungsi S adalah string dan N itu untuk merupakan akhir dari suatu program. Konstanta pada bahasa basic. Konstanta pada bahasa basic terbagi menjadi 4 bagian, yaitu konstanta numerik integer, yaitu adalah konstanta numerik yang bersifat bulat, diantaranya nilai min 32768 sampai dengan 32767. Yang kedua adalah konstanta numerik ketetapan tunggal atau single precision. Konstanta ini mempunyai nilai berkisar dari 2,93876 kali 10 pangkat minus 39 sampai dengan nilai 1,701412 kali 10 pangkat 38 dengan ketepatan sampai dengan 7 digit. Konstanta numerik yang ketiga adalah konstanta numerik ketetapan ganda atau double precision. Konstanta ini mempunyai nilai berkisar dari 2,938745877055719 kali 10 pangkat minus 39 sampai dengan 1,71411834692 kali 10 pangkat 38 dengan ketetapan sampai dengan 17 digit, namun yang ditampilkan hanya 16 digit. Yang keempat adalah konstanta non-numerik. Konstanta non-numerik disebut juga dengan konstanta string atau literal string dengan nilai yang disajikan dalam tanda petik 2. Panjang maksimum adalah 254 karakter. Lanjut, ini adalah operator pada dasar basic dengan simbol perpangkatan, ada simbol perkalian, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Dan ini adalah operator relasional, simbol sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan dari, lebih besar sama dengan dari, dan tidak sama dengan. Program pertama, dim nama as string, cls input masukkan nama, print hello nama, dan end. Sintak dim merupakan inisialisasi variabel nama dengan konstanta string. Mohon maaf jika bahasa pemrograman ini masih belum cukup jelas dan belum terlalu banyak, saya memohon maaf. Dan kita akan masuk dalam bahasa pemrograman selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut dalam bahasa pemrograman C, yaitu sejarah bahasa pemrograman C. Akar dari bahasa C adalah bahasa BCPL. Ken Thompson yang mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970. Dan C itu dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian W. Kernighan pada tahun 1970 untuk pemakaian pada sistem operasi Unix. 90% sistem operasi Unix ditulis dalam bahasa C. Dan pertama kali digunakan pada komputer Digital Equipment Corporation DEC PDP 2 yang menggunakan sistem operasi Unix. Pada tahun 1978 terbit buku yang berjudul The C Programming Language, karya Dennis Ritchie dan Brian Kernighan yang membuat C sangat populer. ANSI atau American National Standard Institute membentuk suatu komite atau ANSI Komite X3C11 pada tahun 1983
yang kemudian menetapkan standar ANSI untuk bahasa C. Bahasa C itu digolongkan dalam bahasa tingkat menengah dan lebih sulit dari Pascal, dan Basic adalah tingkat bahasa tinggi. Bahasa tingkat tinggi. C mengkombinasikan antara bahasa tingkat rendah atau mesin, assembly, dan bahasa tingkat tinggi. Tujuan dalam kemudahan membuat program dari bahasa tingkat tinggi dikombinasikan dengan kecepatan eksekusi dari bahasa tingkat rendah. Dan apa sih itu bahasa pemrograman C? Bahasa pemrograman C adalah suatu bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi atau general purpose programming language, mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software atau pengolah gambar, image processing, hingga compiler untuk bahasa pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP. Kelebihan bahasa pemrograman C, yaitu pertama, bahasa C memiliki portabilitas yang sangat tinggi. Bahasa C juga memiliki kata kunci atau keyword yang sedikit. 3, bahasa C adalah bahasa pemrograman yang fleksibel dan tersedia hampir di semua jenis komputer. 4, bahasa C merupakan bahasa yang paling populer untuk menulis sistem software dan aplikasi. 5, prosesor executable, program bahasa C yang lebih cepat. Dukungan pustaka yang sangat banyak. C adalah bahasa yang sangat terstruktur. Yang ke-8 adalah bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah. Dan yang ke-9 adalah dibandingkan dengan assembly kode bahasa C, lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah untuk ditulis. Kekurangan bahasa pemrograman C yang pertama, banyak operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakainya. Yang kedua, para pemrograman C tingkat pemula umumnya belum pernah mengenal pointer dan tidak terbiasa menggunakan, sehingga kemampuan C justru terletak pada pointer. Struktur penulisan program C. Program C tersusun atas sejumlah fungsi. Yang pertama, minimal dalam satu program bahasa C ada satu fungsi main. Buka kurun, tutup kurun. Yang kedua, setiap fungsi tersebut terdiri dari satu atau beberapa pernyataan. Yang ketiga, penulisan suatu fungsi diawali dengan tanda buka kerawal dan diakhiri dengan tutup kerawal. C disebut dengan bahasa terstruktur atau strukturnya menggunakan fungsi-fungsi sebagai program bagian. Ini adalah struktur penulisan program C. Ada fungsi utama dan fungsi-fungsi lain yang ditulis dalam pemrograman komputer. Lanjut. File judul atau header file. File yang berisi prototipe atau judul, nama, dan sintak dari sekumpulan fungsi-fungsi pustaka tertentu, sedangkan fungsi-fungsi pustakanya disimpan di file pustaka atau library file. Misalnya prototipe dari fungsi-fungsi pustaka printf dan scanf terdapat di file judul studio H, sehingga jika fungsi-fungsi ini akan digunakan di program, maka nama file judulnya harus dilibatkan dengan menggunakan preprocessor include. Ada dua cara untuk melibatkan file judul dengan program C, yaitu include studio H atau include studio H. Bedanya hanya di tanda. Nama dari file judul yang ditulis dalam tanda petik 2, compiler C akan mencari file ini dengan default directory dan kemudian ke directory file pustaka. Jika yang digunakan adalah tanda seperti di gambar, maka compiler C hanya akan mencari di directory file pustaka saja. Compiler dan linker. Sebelum program C dapat dijalankan harus dikompil dan di-linking terlebih dahulu. Compile adalah proses menerjemahkan seluruh program ke dalam bahasa mesin sekaligus.
Compile juga dapat berhasil jika dalam program tidak ada kesalahan kaidah sama sekali. List program asli dapat dirahasiakan, dan linking adalah suatu proses untuk menggabungkan beberapa file program hasil kompilasi. Fungsi main merupakan fungsi istimewa dan harus ada dalam suatu pemrograman C. Fungsi ini menjadi titik awal dan titik akhir eksekusi program. Biasanya ditempatkan pada posisi paling atas dari program sehingga untuk mempermudah untuk menjadi suatu program utama. Fungsi printf ini digunakan untuk menampilkan suatu keluaran pada layar atau monitor. Bentuk umum printf, string control atau daftar argumen. String control dapat berupa D, F, C, dan S. Untuk menampilkan bilangan bulat integer, F untuk menampilkan bilangan pecahan, C untuk menampilkan sebuah karakter, dan S untuk menampilkan sebuah string. Komentar dalam program. Ini digunakan untuk keperluan dokumentasi dan dimulai dengan tanda garis miring, bintang, dan diakhiri dengan bintang garis miring. Untuk komentar yang hanya suatu baris ditulis diawali dengan tanda garis miring 2, contoh garis miring bintang. Tanda ini adalah komentar tidak masuk dalam eksekusi program. Include Studio H main printf. Coba. Dan selanjutnya saya akan masuk dalam bahasa pemrograman terakhir, yaitu bahasa pemrograman Pascal. Oke, yang terakhir adalah saya akan membahas tentang bahasa pemrograman Pascal. Kita langsung saja dalam sejarah Pascal. Bahasa Pascal adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi pada segala tujuan dan dirancang oleh Profesor Niklaus Wirth dari Technical University di Zurich, Switzerland. Nama Pascal diambil sebagai penghargaan terhadap Blaise Pascal, ahli matematik dan filosofi terkenal pada abad yang ke-17 dari Prancis. Compiler Pascal dari Borland yang begitu terkenal di seluruh dunia dikenal dengan nama Turbo Pascal dan diperkenalkan pada tahun 1983. Mengimplementasikan Pascal User Manual dan Report oleh Jensen dan Wirth. Compiler Turbo Pascal telah menjadi salah satu dari compiler terlaris sepanjang masa dan membuat bahasa ini sangat populer pada platform PC dikarenakan keseimbangan antara kemudahan penggunaannya dan kemampuannya atau kekuatan. Dan apa sih itu Pascal? Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula, terutama di bidang akademis. Saat ini Pascal juga menjadi bahasa pemrograman standar untuk Lomba Olimpiade Sains Nasional atau OSN di bidang komputer. Selain itu, mayoritas jurusan komputer di Indonesia juga menggunakan bahasa Pascal di tahun pertama bangku kuliah. Nama Pascal diambil dari ahli matematika Prancis abad pertengahan, Blaise Pascal. Bahasa pemrograman Pascal dikembangkan oleh Niklaus Wirth pada tahun 1970 dan mencapai puncak kepopulerannya di era 1970 hingga awal 1990-an, terutama dengan compiler Turbo Pascal. Kelebihan Pascal. Yang pertama, tipe dasar standar atau tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman. Pascal memiliki tipe data standar, Boolean, integer, real, char, dan string. User-defined data types, programmer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Strongly typed.
Programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel dan variabel tersebut tidak akan dipergunakan untuk menyimpan tipe data selain format yang sudah ditentukan. Pascal juga terstruktur dan memiliki sintak yang memungkinkan sehingga penulis program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil. Prosedur dan function yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Pascal juga sangat sederhana dan ekspresif, memiliki struktur yang sangat sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia, atau bisa dibilang bahasa Inggris, sehingga mudah dipelajari dan bisa mudah dipahami. Bahasa Pascal juga merupakan bahasa yang digunakan sebagai standar bahasa pemrograman bagi Tim Nasional Olimpiade Komputer Indonesia atau disingkat dengan TOKI. Selain itu, bahasa Pascal juga masih digunakan dalam IOI atau International Olympiad in Information. Kita masuk dalam tipe data Pascal. Tipe data dalam bahasa Pascal terdapat beberapa jenis tipe data yang bisa digunakan untuk sebuah variabel atau konstanta pada suatu program. Tipe data tersebut antara lain yang pertama adalah byte, yang kedua integer, real, boolean, char, dan string. Byte itu terdiri dari angka 0 sampai 255, integer dari angka min 32768 to 32767. Real itu sebuah nilai pecahan dari IE 38 to IE plus 38. Boolean itu adalah nilai yang bersifat benar dan nilai yang bersifat salah atau nilai true atau false. Sedangkan char adalah sebuah karakter dari tabel ASCII. Dan string adalah semua huruf spasi atau frasa. Perintah input dan output. Perintah read dan read in. Ini digunakan untuk meminta masukan dari keyword untuk diolah komputer. Dan tipe data yang dicetak dapat berupa integer, real, karakter, string, ataupun boolean. Perbedaan read dan read in adalah setelah meminta masukan, jika read in akan diakhiri dengan pindah baris, sedangkan pada read tidak. Perintah write dan write in. Ini digunakan untuk mencetak hasil proses. Tipe data yang dicetak dapat berupa integer, real, karakter, string, ataupun boolean. Perbedaan write dan write in adalah setelah mencetak. Jika write in akan diakhiri dengan pindah baris, sedangkan pada write tidak. Program output. Dalam bahasa Pascal, untuk menampilkan hasil yang digunakan prosedur, standar write atau write in. Write menampilkan hasil tanpa ganti baris, sedangkan write in menampilkan hasil dengan ganti baris. Contohnya, begin write in. Saya belajar Pascal. Write in, read in, end. Outputnya saya belajar Pascal. Program input. Dalam bahasa Pascal, untuk memasukkan data digunakan prosedur standar read atau read in. Read itu untuk memasukkan data dalam suatu baris, sedangkan read in untuk memasukkan data pada baris yang berbeda. Contoh, use karakter var variabel ABC byte. ABC merupakan variabel yang digunakan dalam suatu program. Begin. CLRS CR. Write masukkan nilai A, read in input data pada baris yang sama, write masukkan nilai B, read in input data pada baris yang sama. C sama dengan A tambah B, write A tambah B sama dengan C untuk menampilkan hasil dari A tambah B, write in A tambah B sama dengan C untuk menampilkan nilai A dan B yang kita input. Read in N, output masukkan nilai A sama dengan 5, angka 5 ini merupakan nilai yang kita input dan masukkan nilai B, 6. Angka yang sudah kita input. A tambah B sama dengan 11. Angka 11 ini merupakan nilai dari C hasil dari pertambahan A tambah B. 5 tambah 6 sama dengan 11. Note, CLR
SCR digunakan untuk membersihkan layar monitor dari tampilan sebelumnya. Dan juga dipasangkan dengan iOS CRT bila Pascal dijalankan dalam DOS. CLR-SCR harus dipasangkan dengan iOS WinCRT bila Pascal dijalankan dalam Windows. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang bahasa pemrograman Pascal, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman, dan saya meminta maaf jika dari semua 4 bahasa pemrograman yang saya jelaskan tadi masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, bahkan dalam mempresentasikan materi. Saya memohon maaf, kiranya dapat dimaklumi, dan saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar dan juga bisa memahaminya. Sampai di sini dulu untuk presentasi dari saya, dan saya sampaikan banyak-banyak terima kasih.